Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Diketahui pernyataan, yaitu terdapat P1 dan P2. P1 di sini adalah semua yang halal dimakan menyehatkan. Kemudian P2 di sini adalah sebagian makanan tidak menyehatkan. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, pada premis pertama atau pernyataan pertama, ini disebut dengan premis umum atau premis mayor. Kita tulis di sini ya. Premis mayor. Ya. Kemudian P2 adalah premis minor. Nah, setelah kita mendapatkan P1 dan P2 di sini, kita akan mencari kesimpulannya atau konklusinya dari pernyataan P1 dan P2, di mana kesimpulan di sini itu hubungannya sangat erat ya dengan pernyataan P1 dan P2. Nah, jika pernyataan itu benar, maka kesimpulannya juga benar. Maka apabila ada satu pernyataan yang bersifat partikular, maka kesimpulannya harus partikular juga, dan ini termasuk silogisme kategorial. Karena P2 di sini ini sebagian makanan tidak menyehatkan, ini termasuk pernyataan bersifat partikular. Oke, berarti jawabannya yang D, sebagian makanan tidak halal dimakan. Oke, ini ya jawabannya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Ayo CPNS menyediakan beberapa paket yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Ada ribuan soal yang siap dikerjakan untuk melatih mengerjakan soal dan manajemen waktu. Link dan informasi lebih lengkap bisa cek di deskripsi ya. Oke teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Karena di sini termasuk tes figural ya. Bentuk dan polanya juga tes figural, dan cara menyelesaikan yaitu kita harus fokus, teliti, dan tepat. Oke, kita harus memilih gambar yang berbeda, maka itulah jawabannya, berbeda polanya ya. Oke, karena di sini terdapat gambar A, B, C, D, dan E, kita harus mencari kira-kira yang berbeda itu yang mana. Karena A di sini sisinya terdapat 4, ini ya persegi ya, 4 sisi. Kemudian yang B juga terdapat 4 sisi, kemudian yang C juga berbentuk jajar ganjil ini 4 sisi. Ternyata D juga sisinya ada 4. Kemudian yang berbeda yang mana? Yang ini, yang E. Yang E ini hanya memiliki 3 sisi. Berarti jawabannya yang E, gambar E. Oke teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini termasuk tes figural juga. Bentuk dan polanya juga tes figural. Kita harus menyelesaikannya dengan fokus, teliti, dan tepat. Kemudian kita harus memilih gambar yang berbeda polanya, maka itulah jawabannya. Oke. Kita mencari di sini berdasarkan jumlah lingkaran hitamnya ya, karena A di sini terdapat 5 lingkaran hitam, kita tulis di sini ya. Di sampingnya kita tulis di sini 5. Ini. Kemudian yang B ada berapa banyak lingkaran hitamnya? Ada 7. Oke, kita tulis di sini. Kemudian yang C ada 9 ya. Kemudian yang D ada 3, 4, 5, 6, 8. Ada 8. Kemudian yang E ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini ada 11 lingkaran hitam. Nah, kira-kira yang berbeda yang mana? Yang berbeda yang D, karena yang D ini lingkaran hitamnya berjumlah genap. Tetapi yang A, B, C, E ini lingkaran hitamnya berjumlah ganjil. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Oke, ini termasuk tes figural ya, bentuk dan polanya tes figural. Kita harus menyelesaikannya dengan fokus, teliti, dan tepat. Maka kita harus memilih gambar yang berbeda polanya, maka itulah jawabannya. Oke, karena berdasarkan gambar di sini ini gambar tanda panah semua ya. Nah, kita harus merotasikan karena ini kan rotasinya beda-beda ya.
Ini ke kanan, ini ke bawah, ini serong ke kanan, ini serong ke kiri, ini serong ke kanan juga. Nah, kita harus lihat di mana letak perbedaannya antara gambar A, B, C, D, dan E. Di sini, karena di sini terdapat tanda panah hitam dan tanda panah putih di sini kan seperti bertumpuk ya. Nah, di sisi sebelah kiri ini gandeng ya. Ini kan gandeng. Kemudian kita lihat, ternyata D, oke kita mulai dari B dulu ya. Gambar B di sini, ternyata tanda panah atas sama bawah, sisi sebelah kiri juga tetap masih gandengan ini ya. Kemudian yang C, nah ini ternyata berbeda. Kenapa ini yang di sebelah kanan ya? Yang gandengan ini salah ya. Kemudian kita lihat yang D. Nah, yang D ini benar. Kan ini sebelah kiri. Jika kita rotasikan, ini benar ya. Nah, ini juga benar. Oke, berarti yang berbeda itu gambar D. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Ini termasuk tes figural ya. Bentuk dan polanya itu tes figural. Cara menyelesaikannya yaitu kita harus fokus, teliti, dan tepat. Kita harus memilih gambar yang berbeda polanya, kemudian itulah jawabannya. Karena di sini terdapat lingkaran, di dalamnya terdapat titik atau lingkaran hitam ya, terdapat lingkaran hitam. Gambar A di sini lingkaran hitamnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, terdapat 11 ya, kita tulis di sampingnya. Terdapat 11 lingkaran hitam. Kemudian yang B ini terdapat berapa lingkaran hitam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 ya. Kemudian yang C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9. Kemudian yang D ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Ini ya. Kemudian yang E ada berapa? Ada 5. Nah, kita harus mencari yang berbeda. Ternyata yang berbeda adalah gambar yang B. Karena gambar B di sini lingkaran hitamnya berjumlah genap. Sedangkan gambar A, C, D, dan E ini jumlah lingkaran hitamnya ini berjumlah ganjil. Maka jawabannya yang B. Oke teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Ini termasuk tes figural ya. Kita harus fokus, teliti, dan tepat. Kemudian kita harus mencari gambar yang berbeda polanya. Karena di sini gambar A di sini, ini kita bisa rotasikan. Gambar ini bisa kita rotasikan sehingga kita tahu mana yang berbeda. Nah, kita harus mencari perbedaannya. Karena A di sini ini sudut lancipnya ini ya. Jika kita putar, ini tetap berada di sebelah kanan, ini berarti D benar. Kemudian E juga benar, tetap ya. Kemudian kita rotasikan searah jarum jam begini ya. Kemudian jika gambar B di sini bisa dilihat, ini juga benar ya. Nah, di gambar C di sini, ini salah ya. Ini menghadap ke kiri. Ini salah ya. Berarti yang berbeda adalah gambar C. Ini jawabannya ya.